Halo, senang sekali bertemu di pertemuan kita yang kedua dalam mata kuliah seminar isu dan dinamika pembangunan berkelanjutan dalam lingkungan global. Saya yakin kita semua memahami betapa pentingnya akses terhadap sanitasi dan air bersih. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang SDGs nomor 6, sanitasi dan air bersih yang layak. Kita akan bahas sesuatu yang sangat menarik terkait pendanaan, bahwa implementasi SDGs ternyata tidak selamanya harus dari kantong negara, tapi juga bisa dari pasar saham. Masalah air bersih bukan hanya masalah domestik, tetapi juga tantangan global yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan perguruan tinggi. Inovasi sosial menjadi sangat penting, karena inovasi sosial dapat membantu memecahkan masalah krisis air dan sanitasi yang layak. Di SDGs nomor 6, kita fokus memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua. Dan ini membutuhkan pendekatan yang lintas disiplin. Sebagai akademisi hubungan internasional yang membahas tentang SDGs, saya melihat SDGs nomor 6 sebagai contoh sempurna di mana inovasi sosial dapat menjembatani kesenjangan antara kebijakan internasional dan kebutuhan lokal. Inovasi sosial dalam konteks ini tidak hanya berarti menemukan cara baru untuk memberikan air bersih dan sanitasi, tetapi juga menciptakan solusi yang berkelanjutan dan dapat ditingkatkan skalanya untuk menjangkau lebih banyak orang. Bagaimana inovasi dalam SDGs nomor 6 bisa berkembang dari ide menjadi kekuatan di pasar global, bahkan menembus pasar saham, adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari. Untuk membuktikannya, kita butuh sebuah studi kasus. Xylem Incorporation adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan solusi air yang berkelanjutan. Xylem awalnya adalah bagian besar dari perusahaan ITT Corporation yang kemudian memisahkan diri untuk fokus pengelolaan air dan sanitasi. Xylem Incorporation adalah contoh luar biasa bagaimana inovasi sosial dalam bidang air bersih dan sanitasi dapat berkembang menjadi sebuah entitas bisnis yang sukses secara global. Perusahaan ini juga bergerak bersama-sama dengan komunitas di banyak tempat, di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang, untuk memastikan ketersediaan akses terhadap air bersih. Apa yang membuat Xylem istimewa adalah keberhasilannya dalam menembus pasar saham, karena Xylem telah terdaftar di New York Stock Exchange dan menjadi salah satu perusahaan utama di sektor ini. Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa inovasi sosial dapat berkembang dari sebuah inisiatif komunitas lokal menjadi bisnis global yang menguntungkan, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian implementasi SDGs nomor 6. Xylem telah mengembangkan berbagai teknologi yang mendukung pengelolaan air dan sanitasi yang lebih efisien, seperti sistem pemantauan kualitas air secara real-time dan solusi pengelolaan limbah yang terintegrasi. Namun lebih dari itu, mereka telah membangun kemitraan dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa teknologi mereka dapat digunakan bagi komunitas yang benar-benar membutuhkan air bersih yang layak. Nah, sekarang mari kita teliti lebih dalam. Xylem Incorporation ini menggunakan SWOT analysis. Kita mulai dari strength, kekuatan. Strength dari Xylem Incorporation itu adalah yang pertama, menjadi pemimpin dalam teknologi air. Kedua, punya berbagai kantor di berbagai negara. Ketiga, komitmen terhadap nilai-nilai lingkungan. Keempat, punya riset yang sangat bagus, kekuatan riset yang sangat bagus. Dan yang kelima, tentu saja punya kekuatan modal. Tetapi, Xylem juga punya kelemahan, weakness. Yang pertama, biaya operasional menjadi tinggi. Yang kedua, sangat bergantung pada proyek-proyek yang berskala besar. Yang ketiga, kondisi operasional itu berada dalam regulasi yang kompleks dan sangat rentan terhadap krisis ekonomi. Nah, bagaimana dengan opportunities-nya? Jelas bahwa kebutuhan air masih sangat real. Di semua negara, potensi krisis air sangat besar. Yang kedua, masih banyak negara yang belum dieksplor oleh Xylem Incorporation. Yang ketiga, punya peluang untuk
merger dengan berbagai perusahaan. Yang keempat, pengembangan dalam teknologi air. Dan yang kelima adalah pendanaan dari negara-negara dan organisasi internasional. Nah, terakhir, kalau kita bicara threat, ancaman, tentu saja kita bicara kompetisi. Kedua, perubahan kebijakan negara-negara berkembang. Yang ketiga, sekali lagi, kita bicara dengan economic instability and geopolitical risk, dan disrupsi teknologi yang memungkinkan berbagai masalah baru. Di tengah kompetisi dan kelemahan yang dimiliki oleh Xylem, Xylem telah menunjukkan pertumbuhan signifikan dan kinerja keuangan yang solid. Untuk paruh pertama tahun 2024 ini, Xylem melaporkan pendapatan sebesar 4.202 miliar US dollars, meningkat dari 3.170 miliar US dollars pada periode yang sama tahun lalu. Pendapatan bersih juga mengalami kenaikan yang substansial menjadi 347 juta US dollar di paruh pertama tahun 2024, naik dari 191 juta US dollar di paruh pertama tahun 2023. Profitabilitas Xylem dapat dilihat dari earning per share (EPS). EPS Xylem meningkat menjadi 1,43 US dollar di paruh pertama tahun ini 2024 dibandingkan 0,99 US dollar di paruh pertama di tahun 2023. Pertumbuhan EPS menunjukkan pengelolaan biaya dan operasi yang efisien secara keseluruhan, meskipun ada biaya yang terkait dengan restrukturisasi dan pengenaan biaya aset. Sebagai kesimpulan, Xylem adalah sebuah contoh inovasi sosial yang menunjukkan bahwa pendanaan itu tidak selamanya harus dari pemerintah atau perbankan, tapi bisa juga dari pasar saham. Untuk mendukung implementasi SDGs nomor 6, perusahaan sosial, startup, atau komunitas juga bisa dapat menggunakan akses pasar saham untuk memperoleh pendanaan. Kalau ada pertanyaan terkait Xylem, teman-teman bisa cek referensi ini, dan kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas tentang SDGs nomor 11, kota dan permukiman yang layak dengan menggunakan perspektif inovasi sosial. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.